Hai Kak Raden, waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana sahabat semua? Sehat semua ya, insyaallah ya. Insyaallah, Amin. Oke, sahabat semua di rumah, untuk on podcast kita kali ini kita ada kedatangan tamu teman kita yang masih bersekolah di SMP 142. Ini siapa sih? Kimi tahu? Aku tahu. Kimi tahu. Siapa ya? Nah, penasaran kan teman-teman? Kita langsung temuin aja mereka ya. Hai. Selamat datang di podcast. Boleh perkenalkan diri, namanya siapa? Kelas berapa? Nama saya Tasya Dwi Amara, biasa dipanggil Tasya, dari kelas 9C. 9C. Kamu? Nama saya Muhammad Haneza Prasetyo, biasa dipanggil Haneza atau Neza. Saya dari 9A. 9A. Hai Tasya, hai Neza. Welcome in podcast. Waduh, ini kehormatan buat kami nih datang ke sini kalian. Waduh, diundang ke sini udah bisa datang, bersyukur banget. Coba dong. Cerita awalnya boleh diceritain sih, masuk 142 itu gimana sih? Iya nih, dari Tasya dulu. Nah, coba nih. Boleh. Aku dulu. Aku sebenarnya gak ekspektasi gitu ya bisa masuk 142. Aku tuh karena mungkin dulu kan pas awal PBB pakai umur ya, jalur umur. Nah, sedangkan aku 2008 dan rata-rata umur yang kebanyakan masuk negeri itu tahun 2007. Jadi aku kurang umurnya. Masih terlalu muda usianya. Dulu aku juga gitu, Kak Raden. Gitu. Terus akhirnya Terus aku alhamdulillah kebantu nilai waktu kemarin, rata-rata aku ya lumayan lah. jalur Prestasi. prestasi akademik ya. Iya. Oh, alhamdulillah. Akhirnya bisa masuk di 142. Pilihan pertama ya 142 tuh. Iya. Wow. Keren juga pilihan pertama jalur langsung prestasi masuk. akademik masuk lagi ya. Iya. Hebat banget loh Tasya. Terus kalau Hanisa sendiri? Iya. Kalau saya itu kebetulan SD-nya itu swasta. Ya. Jadi karena SD swasta itu jadi nggak tahu SMP yang favorit atau negeri. Nah, jadi saya ikut orang tua saya aja. Oh gitu. gitu. Jadi yang milihin ini orang tua. Iya. Oh gitu. Terus gimana kesannya setelah masuk SMPN 142? Seru sih, temen di situ tuh aku punya temen banyak banget. Terus seru-seru juga kan. 142 kan banyak ngadain event, itu juga seru banget sih. Oh iya sih. Berarti sesuai dong yang mau sekolah di situ dapet, terus memangnya ternyata memang sesuai di ekspektasi. Wah, enak banget, keren banget di sini ya enggak sih? Iya benar. Jadi benar-benar bangga banget dong ya masuk 142. Ya udah gitu. Oke. Kalau Anissa sendiri gimana nih? Saya seneng, suka, bangga juga. Oh gitu. Iya. Ikut event-event juga di Dia 142. tuh jadi partner aku kalau ada sesuatu kayak lomba atau apa gitu kan. Jadi partner di lombanya peserta atau MC atau apa? Kadang MC, terus pas lomba juga kayak kita tuh ternyata wah kok ada dia gitu. Oh gitu. Kaget, jadi bersaing gitu kan. Oh, berarti Aneza tuh pinter bicara dong kalau menjadi suka jadi MC kalau event-event. Bisa dibilang. Wow, kapan-kapan nanti jadi host di sini ya. Oke. Aduh, seneng banget ya sahabat di rumah, kita kedatangan anak-anak yang berprestasi dan pintar-pintar, itu luar biasa pokoknya buat kita semua. Terus boleh dong diceritain nih prestasinya apa aja sih Tasya di sekolah tuh? Aku sih kalau nggak ikut yang lomba-lomba, tapi secara nilai sih alhamdulillah ya tinggi. Oh gitu, berarti juara kesatunya untuk level di kelas 9. Iya. Itu dari kelas Dari kelas 7 7. atau pas baru di kelas Iya. berapa kamu? Enggak, aku di kelas 9. Mulai di kelas 9 ya yang bikin gitu. Kelas 7 aku ranking 3, terus kelas 8 aku turun banget. Kemarin ranking 9. Oh, bisa turun jauh gitu kenapa tuh? Oh, bisa juga kadang-kadang ya. Oh, kirain Bisa. Oh, kenapa bisa begitu tuh? Mungkin kan waktu awal kelas 7 masih bisa ranking 3 karena kan awal masuk SMP, masih ada semangat-semangatnya. Iya. Nah, kelas 8 tuh udah mulai males, apalagi kelamaan PJJ. Oh iya. Aku tuh lebih nangkep juga materi kalau diajarin langsung. Oh, secara langsung live ya dibanding kayak gitu ya. Oh. Tapi Jadi ada pengaruhnya juga ternyata ya kalau sekolah di online sama di offline itu ya memang lebih
mungkin berasa sekolah kali ya kalau ketemu datang Iya. setiap hari Iya, dibanding benar, di rumah. Kalau di online gitu kan biasanya kayak lebih berasa ngantuk gitu nggak sih Kak? Jadi nggak kurang nangkep, kurang mengerti pelajaran. Oh gitu. Terus kalau mau nanya tuh kadang susah. Iya Ya sih. kan? Ketika kita nggak, kalau kita ketemu secara langsung kita nggak ngerti, nanyain juga enak, dapat penjelasannya juga secara langsung ya. Kalau secara online itu kan kita suka nangkepnya, apalagi mungkin kondisi pada saat itu di rumah lagi rame atau apa gitu kan, udah bikin mager aja. Gangguan sinyal sih Oh banyak. sinyal pasti ya. Sinyal, pasti. Tapi itu hampir keluhan ya memang ya. Iya. Tapi ya keadaannya pada saat itu memang harus kita hadapi sama-sama. Tapi alhamdulillah buktinya setelah itu kan kelihatan bahwa kalian tuh bisa berprestasi ya enggak? Iya, dari 9 langsung ke 1. Nah itu keren tuh. Itu kan perlu kerja keras atau biasa-biasa aja nih kayak seorang Tasya nih? Aku sih awal masih males, tapi pas dilihat lagi ke belakang kayak aku dulu kelas 8 kan ranking 9. Terus kayaknya aku butuh ditingkatin lagi. Terus akhirnya ya udah aku belajar. Aku tuh bisa nangkep materi dengan cara nyatet gitu. Jadi aku banyak catatan di rumah. Gitu. Jadi kalau nyatet masuk gitu langsung Iya, ya. karena memang setahu saya tuh ada orang-orang yang memang bisa lebih menangkap secara visual, audio, gitu kan ya. Iya, Gitu. benar. Ada yang juga memang catat. Jadi memang macam-macam. Dan itu tergantung kita memang kira-kira yang mana yang bisa lebih masuk buat kita gitu. Ternyata Tasya modelnya gitu. Berarti kamu rajin menyalin ya. Iya. Kayak gitu ya. Iya benar, karena Harus kan kita butuh baca sambil nulis. Iya, Berarti kan kita kan jadi teringat terus ya nggak sih kayak gitu. Apalagi kalau rumus-rumus kan mau nggak mau kan harus gitu. Iya ya benar nggak sih. Lebih mudah jadi ngafalnya nggak? Jadi kayak oh iya ini rumus ini yang tadi gue tulis Nah, gitu. iya, Malah begitu. kalau nyatet kayak gitu udah di luar kepala. Oh gitu. Iya, kalau pokoknya aku kalau udah nyatet ya udah pas ketemu soalnya oh ini. Jadi Iya. Iya, mereviewnya gampang ya kalau udah gitu. Karena ingat tuh ini nyatetnya itu. iya. Bener juga sih. Tuh sahabat boleh tuh dicoba kali aja dengan begitu ya. Sahabat Iya. bisa lebih mudah menghafal ya Bener, Kibi bener, ya. bener. Jadi bisa lebih berprestasi, bisa ngejar. Kali aja bisa ngejar Tasya. Ya enggak sih? Lebih jauh. Kalau Hanesa gimana? Iya, prestasinya Kalau gimana? prestasi saya ya, seingat saya nih ya, kayaknya waktu kelas 7 tuh ya mentok-mentok ranking 6. Oh gitu. Masih 10 besar tapi ya. Terus di kelas 8 ini kan udah mulai apa belajar di sekolah kan. Kan saya ikut kayak lomba-lomba. Waktu itu lomba pertama saya itu nyanyi Oh gitu. sama storytelling. Oh, suaranya bagus dong pasti ini. Bagus banget. Waktu itu aku dengar pas Ih, dia keren. Terus? Terus kan storytelling sebenarnya saya nggak mau ikut storytelling, tapi karena diajak sama Kibi, jadi saya ikut. Oke. Nah kebetulan pemberitahuan juaranya itu pas upacara masuk hari pertama kan. Saya itu yang nyanyi juara ketiga kalau nggak salah. Iya. Apa harapan 1 gitu lupa. Harapan 1. Harapan 1 ya. Nah terus yang storytelling baru yang juara 3. Wow, itu di sekolah yang ada ini. Iya, dari sekolah. Terus waktu itu kelas 8 saya yang ujian kenaikan kelasnya itu ranking 2. Wah, berarti iya beda kelas, tapi di level atau di kelas itu rankingnya? Di kelas, soalnya kelas. dia sekelas sama aku juga waktu kelas 8. Iya. Oh gitu, berarti kamu bersaing dong dengan Kibi. Iya. Nah, Terus? terus kelas 9 tuh udah kelas 8 akhir kan udah mulai banyak acara-acara kan. Nah, saya ikut lomba-lomba kayaknya lomba Maulid Nabi apa ada baca Al-Qur'an, ada azan. Saya ikut dua-duanya. Oke, terus? Ya kebetulan saya pengennya berharapnya sih dapat dua-duanya juara apapun itu ya. Tapi yang saya dapat cuman juara azan, juara 1. Alhamdulillah. Ya, tapi alhamdulillah sih. Berarti suaranya panjang, merdu ya, napas juga banyak kamu. Ih, gila keren nih. Keren. Boleh lah begitu. Nanti kapan-kapan mau jadi host di sini berdua Kibi. Atau nggak sama aku juga boleh. Tenang aja. aja deh. Aduh, berarti selain dari di akademi kamu juga ada lomba-lomba lain yang kamu ikutkan dan alhamdulillah juara gitu ya. Hebat. Kamu makan apa sih di rumah? Makan besi. Oh iya, tadi sih karena salah satu host itu disarankan minum Cerebrofit, tapi kamu minum Cerebrofit kan sih?
Tapi ini ada kiatnya nggak sih biar jadi juara gitu? Aku kepo deh. Ayo, Tasya, Neza. Dia dulu. Neza gimana tuh kiat-kiat? Jadi bisa kasih tahu sahabat di rumah nih Iya. kiat-kiatnya supaya jadi juara nyaingin saya gitu dong. Iya. Tips-tipsnya ya? Iya, Biar benar kayak kasih. kalian gitu. Tips-tipsnya sih ya pokoknya jangan malu. Jangan malu, kalau misalnya emang bener ya jangan malu. Terus pantang menyerah, sama berusaha, sama optimis dan tawakal, berdoa. Wah, keren banget. Tawakal dan berdoa. Jangan malu bertanya, nih malu bertanya apa kalau ke pelajaran susah atau bertanya alamat. Malu bertanya susah di Atau jalan. kalau nanya nomor telepon. Nah, makanya. Jadi jangan malu bertanya, tanya soal pelajaran gitu. Kalau ketika kita tidak mengerti gitu ya. Oke. Itu pertama. Terus yang kedua tadi harus Jangan pantang menyerah. jangan pantang menyerah, optimis, tawakal, ikhtiar, banyak berdoa. Aduh, luar biasa. Coba nih calon mantu nih, calon mantu. Waduh, nah kalau Tasya sendiri gimana? Iya. Sama nggak nih sama dengan Neza? Ya, kurang lebih sih sama. Cuma kalau aku sih tipsnya cuma 2. Yang pertama itu komitmen sama diri sendiri. Kayak harus komitmen mau belajar terus daripada kayak awalnya niat belajar tapi kan nggak komitmen. Jadi bisa jadi putus di tengah jalan. Iya Malas sih, benar gitu benar. ya. Iya, betul. Biasanya tuh awal doang. Soalnya aku juga ngerasain kayak gitu dulu. Nah, kalau ketika datang lagi malasnya itu kamu ngapain? Biar kamu semangat lagi. Iya, biasanya aku cari cara lain. Gimana tuh? Kayak misalnya nih aku kan udah sering nyatet. Hmm. Terus aku tuh capek jadi aku tuh gantinya tuh nonton video tapi tentang pelajaran itu. Biasanya kayak gitu. Nyari di mana tuh? Di Google atau apa? Biasanya YouTube. Oh gitu, ada ya kayak gitu. Oh, boleh juga Sambil tuh sama. nyantai nonton. Iya. Jangan nonton yang akhirnya yang lain ya di YouTube ya. Pelajaran juga kayak Tasya gitu loh. Kalau mau jadi ranking 1. Ya enggak sih Tasya? Saya lagi mencatat. Tidak malu bertanya seperti Neza ya enggak kayak gitu. Kimi besok begitu ya. Oke, siap. Good. Nah, sekarang berarti kelas 9 kan? Mau ujian dong ya? Berarti Iya. kan? Persiapannya gimana tuh buat ujian? Kemarin kan udah ujian ya. Kemarin PAT. udah PAT. PAT udah PAT-nya lewat. udah tinggal Paling project sih. Project tuh nanti. Jadi kita tuh sekarang lagi banyak libur ya, Kak. Nanti habis libur baru project. Jadi nggak ada ujian praktek itu nggak ada. Oh, upraknya justru kalian nggak ada, diganti Iya, dengan itu dengan gitu ya? project. Project istilahnya. Oh gitu, berarti kan semua pelajaran dong ya itu? Iya. Iya. Tapi kita tuh ngambil satu tema gitu Iya, jadi ada tema bioplastik sama apa deh? sama Yang akhir. Oh iya, penjernihan air. Itu tema itu berarti dari guru yang kasih temanya. guru. Terus misalnya ada 3 tema kalian pilih gitu. Enggak. Jadi beda-beda kelas tuh ditentuin. Oh, temanya apa gitu kan masing-masing di kelas. Tapi satu. Oh gitu. Jadi mirip bikin kayak karya tulis gitu. Iya, betul. Oh, nanti dipresentasikan. Iya. Nah, itu perorangan atau kelompok? kelompok. Oh, kelompok. Oh, berarti nggak semua mata pelajaran ya kalau kayak gitu. Itu project itu udah mencangkup semuanya mata Oh. pelajaran. Nanti dinilai dari guru mata pelajarannya masing-masing. Kayak Oh, gitu. gitu. Oke. Dari situ jadi kalian belajar bagaimana cara membuat karya tulis yang baik. Nanti ketika kuliah kan sering banget tuh, apalagi SMA juga masih sering nanti bikin-bikin kayak gitu Praktek kan. sih. Heeh. Tapi kan umumnya kan memang udah ada ujian praktek dulu baru PAT gitu kan. Yang lain-lain biasanya Iya. gitu. Tapi kalau di 142 beda ya. Beda. Setelah PAT ada namanya project. Project. Setelah project Mungkin ujian sekolah. ujian tulis. sekolah itu. Oh. Yang assessment sekolah itu ya kalau nggak Iya. salah istilahnya. ASS kalau nggak salah. Ya. Karena anak saya kelas 12 jadi sedikit Ya ngerti. kalau kelas 12 setahu aku ujiannya tuh lebih banyak. Ya, Iya kan? jam Iya. upraknya itu semua mata pelajaran ada. Setelah itu PAT. Nah ini baru Senin dia akan ASS itu gitu. Makanya aku pikir untuk tingkat SMP dan SD juga mirip gitu kan, paling enggak. Mungkin istilahnya beda ya. Tadi kan ujian praktek nggak ada tapi ada project gitu kan. Oh, dan
Berarti kalian udah belajar tuh teamwork bagaimana gitu kan ya. Iya, Karena kan bener. kerja kelompok kan Iya. gitu. Suka ada kesulitan gak sih kalau kerja kelompok gitu? Iya, Pak. Kayak namanya kan beda, banyak kepala, Mm-mm. ya kan? Pasti kan banyak maunya, banyak ide-ide pasti Iya, gitu. Nah itu betul. biasanya gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu sih, kalau cara aku tuh, jadi mereka tuh kalau misalnya ada ide, aku tampung dulu. Oke. Jadi nanti kita diskusin lagi yang terbaik yang mana nih. Kalau bisa sih dimodifikasi dari banyaknya ide itu jadi Semuanya satu. jadi satu. Oke, jadi akhirnya teman-teman merasa semua suaranya itu didengar Iya, gitu ya, iya, nggak iya. satu nih cuman yang otoriter itu aja keputusannya dia. Itu bagus loh kayak gitu, bisa seperti itu Iya, gitu kan, jadi benar-benar. kompak ya. Lesa begitu juga nggak? Iya begitu. Biasanya kan kalau misalnya kelompok-kelompok gitu kan, pasti ada yang males. Ya, Iya, biasanya benar-benar. gitu. Ada yang nggak kerja, Nah, gitu kan. akhirnya temennya tuh yang keteteran terus Iya, gimana? itu caranya itu saya masih tanya-tanya sih. Oh, belum nemu nih caranya. Iya, gimana cara bikin orang itu jadi nggak males lagi. Oh, iya, gitu. iya, iya. Jadi ya saya harus bener-bener nyuruh apa yang pengen dilakuin di situ. Oh Iya. gitu. Pokoknya ada bagian dari tugas itu dia kerjakan. Iya. Jadi dia maunya apa? Iya, biar dia kerja gitu. Kalau cuman diem doang, dia cuman ambil enaknya doang berarti. Oh iya, kamu nggak mau tuh kayak Iya, itu. enggak. Oh itu good loh. Itu kayak gaji bisa. buta itu. Ya, iya bener-bener dapat nilai buta berarti dia nanti. Waduh nggak Nilai boleh. buta. Benar kata Tasya nggak boleh kayak gitu. Tapi akhirnya Neza sendiri agak berusaha keras ya untuk kayak gitu. Tapi biasanya orang tersebut mau. Temenmu akhirnya mau juga. Mau. Nah, itu itu udah berarti udah iya. dapet itu caranya. Biasa saya gitu. paksa kalau dia kagak ikut, saya keluarin aja dari kelompok. Oh iya, itu benar-benar. trik terakhir ya teman-teman ya untuk mengancam hoax itu nggak mau tuh nggak dapat nilai, keluar dari kelompok aja dia bingung mau ngomongin. Tapi boleh lah. Dari sekarang berarti kalian berpikir bagaimana caranya membangun motivasi untuk teman-teman. Iya, Ya nggak sih? betul. Yang tadinya malas dan nggak mau ikut andil kan akhirnya mau nggak mau walaupun terpaksa akhirnya dia juga mau termotivasi. Itu bagus loh itu untuk teman-teman ini masih junior gini udah punya pikiran seperti itu gitu, berarti nanti gimana mereka lebih dewasa, wah udah insya Allah jadi orang hebat ya. Amin. Aduh seru deh. Seru banget. Terus mau tau nih pelajaran favoritnya apa sih? Aku apa ya? Ya, apa nih kepo deh. IPA, matematika sedikit sih. Oh ya? Iya. Oh kenapa gitu tuh sampai ketawa? Dan gitu, bisa-bisa aja gitu. Enggak, aku suka IPA, tapi MTK suka juga. Cuma nggak sesuka IPA. Nah, emang kenapa kamu suka banget sama IPA? Karena mungkin aku lebih ngerti ke materi IPA kayak gitu. Oh, materi yang tentang apa yang kamu suka kayak kalau lagi belajar di kelas gitu? Biasanya kalau nggak biologi, fisika. Oh gitu. Iya, yang tentang tumbuh-tumbuhan. Oke, sama kalau untuk hitung-hitung. fisika sendiri banyak banget hitungan loh. Iya. Iya. Justru Jadi- itu yang suka. Jadi tapi jadi akhirnya nanti mau nggak mau kamu harus berkaitan dengan matematika. Untuk anak-anak sains itu matematikanya memang harus agak kuat. Iya betul. Jadinya matematika itu memang mungkin sebagian orang karena sulit jadi menakutkan buat mereka, ya nggak sih? Iya. Teman-teman pasti juga sepakat ya kalau hal itu. Tapi sih sebenarnya begini, ketika kita tidak tahu akhirnya kita tidak bisa, jadi kita takut gitu loh. Iya. Makanya kalau ada istilah kan, kalau tak kenal maka tak sayang. benar-benar. Kenali dulu Iya, gitu doang benar, tentang si benar. matematika itu ya enggak. Tapi ketika kita enjoy ngulak-ngulik si angka pasti seru kan, sampai lupa waktu kadang-kadang. Iya enggak? Setuju kan semuanya? setuju Nah, banget. itu dia. Jadi kadang-kadang untuk sahabat semua di rumah nih yang takut sama matematika ataupun pelajaran yang lainnya, coba dikenalin dulu. Nanti lama-lama jadi sayang karena suka gitu kata kan. Nah, saya. gitu sih sebenarnya. Emang kalau misalnya MTK nih tiba-tiba kayak kita langsung bisa gitu tuh ngerasa bangga gitu Nah, gak sih? Benar, itu dia maksudnya. Jadi begitu kita ngulik dapet yang kita iniin kan, itu luar biasa. Iya. Dan itu bikin kita semangat, ya kan, Betul, untuk ngulik betul, lebih betul. jauh lagi. Apalagi gitu. kalau dalam kelas itu cuma kita doang yang bisa ya. Yang lebih enak lagi tuh kalau kita bisa ngajarin temen gitu. Wah. Terus temennya udah ngerti. Wah, bangga banget ya. Iya, Bisa ngertinya karena ngajarin kita. kita bisa ngajarin temen, akhirnya temen bisa karena kita. Iya. Wih, rasanya tuh kita punya value banget ya teman-teman. Tapi kan itu bikin
bikin kita lebih semangat dong ya nggak sih, untuk lebih terus untuk mesti cari tahu dan gue mesti bisa nih kan gitu kan akhirnya, tapi tidak menyombongkan diri ya istilahnya, bukan ya. Benar. Dan itu berkah luar biasa loh, terus saya berbagi ke teman-teman kan istilahnya gitu. Tapi banyak teman-teman yang suka minta ajarin Tasya atau Neza gitu. Banyak. Oh gitu. Wah, kalian buka itu dong, konseling. Konseling. Di rumah pas semester 1 banyak yang ke rumah teman-teman aku. Minta ajarin gitu. Iya. Oh, jadi kalau belajar mau PAT kalian itu pada datang gitu, ada beberapa yang datang belajar bareng gitu. Enggak cuma PAT sih, sebelumnya juga pernah. Asik Kalau misalnya ada pelajaran yang dia nggak ngerti, terus dia tanya aku, terus ya udah sini aja ke rumah main. Jangan-jangan sama dengan ini, Kibik, ingat gak yang waktu kemarin itu ketua MPK itu yang punya grup atau yang satunya? Oh, bukan yang prestasi yang kelas 8 ya. Iya. Jadi kayak punya grup sendiri, mereka bikin grup sendiri itu orang-orang anak-anak yang 10 besar ya. 10 besar. Nah, itu mereka suka diskusi gitu. Kelas 8 ya? Iya, kelas Kibik. 8. Itu mereka kayak gitu. Dan dia Diskusi, memang juara belajar di bareng. levelnya dia gitu loh. Itu seperti itu. Cuman kalau kamu datang ke rumah gitu ya teman-temanmu itu ya. Mirip sih sebenarnya ya. Beda via-nya. Ya, betul, beda gaya. Iya. Nah, satu gaya bebas, satu gaya punggung. Atau kalau Neza gaya apa Neza? Kubu-kubu kali, kubu. Cowok milih kupu-kupu kayaknya. Enggak apa-apa. Nah, kalau Neza sendiri, pelajaran favoritnya apa? Iya. Saya kayak rata-rata laki-laki biasa. Aduh. PJO. Laki-laki sebiasa, umumnya laki-laki. Umumnya laki-laki. Oh gitu. Ya kalau nggak PJOK IPS Oh gitu. atau PKN. PKN. Karena Pak PKN tuh Pak Anwar gurunya kebetulan saya suka, enak gitu sama dia. Gurunya ya yang bikin kalian akhirnya senang banget dengan Asik ya, pelajaran asik. itu Iya, benar gitu sih, ya. benar. Oh gitu. Jadi hampir semuanya siswa dong suka sama beliau ya. Ya, hampir. Wah, boleh nih insyaallah kapan-kapan siapa? Pak Anwar ya? Anwar. Pak Anwar diundang ke podcast untuk bicara dengan kita ngobrol-ngobrol. Pengen tahu nih. Biar nanti belajar Ares ikut belajar PKM gitu sama Pak Anwar gitu ya. Aduh, terus Belajarnya sendiri aja. Aku nggak mau. berarti nih Pak Anwar termasuk guru favorit gitu? Ya, lumayan lah ya. Oh gitu. Soalnya dia juga asik juga kalau ngajar. Nggak ngebosenin, jadi tuh kadang kayak suka bercanda gitu. Iya. Berarti kalian itu dong, kalau tuh semangat, wah Pak Anwar nih hari ini. Saya aja kalau bisa, kalau misalnya ada tugas-tugas itu, kalau misalnya di jam PKN, saya pengennya aja tetap di situ aja, nggak mau keluar-keluar. Waduh, sebegitunya, aduh luar biasa nih. Bikin penasaran loh, beneran loh, penasaran pengen kenal ini Pak Anwar. Coba Pak Anwar ya, salam kenal dari kami di sini. Besok-besok Bapak insya Allah kita undang ya Pak. Terus guru terlucu ada nggak? Pak Muhen sih. Iya. Pak Muhen sih. Lucunya gimana coba itu guru? Itu iya kayak apa ya? Kayak gampang akrab gitu. Oh super gitu iya. ya ke muridnya ya. Kayak tahu pembicaraan anak muda tahu. Oh, Gaul gitu. Gurunya. Oh gitu. Sayangnya aku nggak diajarin. Iya, anaknya juga nian apa? Seangkatan namanya. Iya, Oh, ada anaknya anaknya seangkatan. juga. Oh. Jadi ngerti cara ngajarinnya pas umuran kita tuh. Gitu ya. Lucunya itu maksudnya suka ada Suka sedikit-sedikit lawak-lawak gitu gitu. kalau dia ngajar. Jadi nggak boring ya, nggak bosen kalian ya. Iya. Oh gitu. Itu guru apa, pelajaran apa ya? Matematika. Oh matematika. Oh pantesan ya jadi salah satu pelajaran yang tidak menakutkan tapi menyenangkan. Iya, nggak sih? matematika. Yang menyenangkan. Seru. Tapi memang belum semuanya menganggap kayak gitu. Nah ini Iya. harus menularkan hal ini biar teman-temannya Betul. merasa bahwa matematika itu salah satu yang pelajaran yang menyenangkan kan gitu Iya. ya. Sebenarnya sih itu bayangkan sama anak-anak yang pintar yang ngomong kayak gitu. Iya sih, betul. Aku juga kalau misalnya lagi suka matematika pasti bilang matematika itu gampang. Kira ketemu terbentur sama itu baru Aku susah. menjulitkan. Terus gitu kalau kalian kayak gitu ketemu lagi kebentur nih nggak bisa terus kamu Iya. ngapain? Nangis. Ya, bukan dia nangis. Ujung-ujungnya nangis juga. Aku nangis. Oke. Beneran. Oh gitu. Iya, pernah nggak tahu kapan ya. Pokoknya aku tuh ngerjain soal matematika.
Jadi tuh aku nggak cuma ngelihat dari Google, kadang tuh kayak ngertiin caranya gimana sih kayak gitu. Kadang kalau udah ngerti tapi susah dihafalinnya tuh aku nangis. Jangan-jangan kalau besok mau PAT gitu, kamu belajar maksudnya matanya pagi-pagi mau sembab, nangis sama maleman. Udah kayak ada senat lebah. Gak sampai segitu kan Tasya. Waduh, bersyukur ya kalau gitu. dikit doang. Tapi kalau gitu terus akhirnya kamu di sekolah nanya sama guru pelajarannya itu. Biasanya nanya sama temen dulu, maksudnya diskusiin. Yang ranking 2 biasanya. Oh, tapi akhirnya cukup dengan dia dua akhirnya ada solusinya atau tetap harus ke guru pada akhirnya? Tergantung sih, tapi kayaknya ada deh yang ke guru. Kebanyakan Teman. Oh, sama temennya Ke situ. cukup. Cukup. Oh. Kadang tuh biasanya nih aku bener, cuma aku tuh nggak teliti buat ngitungnya, kayak gitu. Oh, iya. Yang bikin aku nangis tuh di situ. Oh gitu, ya benar. Berarti temenmu bisa lihat koreksi di mana kamu kesalahannya nggak telitinya. Oh iya, hebat kalau kayak gitu. Ini bisa dijadiin asisten nih, Pak, Bu, nih muridnya. Asisten guru. Aduh, selain itu ada guru terkiler ada? Iya, guru terkiler. Guru terkiller. Jangan Kayaknya mereka nggak ada deh kalau takut ada. dinyebutinnya. Kayaknya nggak ada ya kayaknya. Mukanya. Oh, siapa harus mikir gitu, Des? Ini nggak ada, saya mikir gitu. Aneza memendam sesuatu deh kayaknya. Jangan dipendam, dikeluarkan aja, nggak apa-apa. Kalau ini kita bebas berbicara selama itu masih di koridor yang baik ya. Gitu. Tapi emang di sekolah tuh gurunya baik-baik gak sih? Iya. Oh iya. Baik sih, cuma kadang tuh cara ngajarnya gitu loh. Yang Kenapa? mungkin terlalu tegas atau gimana. Jadi Iya. itu sebenarnya nggak killer, cuma auranya beda dari guru yang lain. Jadi kalian belum apa udah deg-degan gitu kalau belajar sama dia gitu ya. Oh. benar. Tapi kan kalau kayak gitu justru berarti kan konsentrasi kan gitu kan mau nggak mau akhirnya. Berarti ada segi positifnya juga dengan beliau kan? Bener. Ya tadi bukannya galak tapi tegas gitu kan, karena nih ini anak-anak lagi belajar jadi mesti sungguh-sungguh biar tetap fokus, karena itu guru pasti tahu kalian itu banyak yang nggak fokus kalau nggak digituin ya nggak. Ya wajar, tapi jadi kita berpikiran positif aja gitu sih. Ya setuju ya Nesa ya? Setuju. Wah. Setuju banget. Tapi aku kepo deh. Kalian tuh cita-citanya apa sih sebenarnya? Aku guru. Oh, guru Matematika. Iya. Oh iya. Kalau dua opsi sih. Kalau nggak matematika, IPA. IPA. Oh, oke. Semoga terwujud. Amin. Aduh, kalau Neza? Saya baru-baru ini kepikiran sih baru-baru ini. Apa tuh? Baru-baru ini. Baru hari ini apa baru gitu aku tanya. Maksudnya baru-baru udah lama lah. Oh, oke. Ya, saya pengen jadi DPR. Oh, menjadi wakil rakyat gitu kan. Berarti kamu harus nantinya ya salah satunya berpolitik. Iya. Iya kan? Iya. Berniat untuk jadi wakil rakyat yang dapat menyalurkan aspirasi dan keinginan rakyat gitu ya. Wah, Iya. keren lah inilah. Kenapa bisa mikir sampai ke situ ya kamu ya? Iya, Karena kenapa tuh? kayak maksudnya DPR yang sekarang kayak belum mewakili rakyat banget. Jadi kamu mau jadi wakil rakyat yang benar-benar dapat mewakili aspirasi dan rakyat gitu ya. Keren. Ntar kalau rakyat minta duit gimana? Aduh. Kita kan dikasih bansos. Bansos. Tapi sih sebenarnya gini, ada kalau menurut gini, kamu lebih setuju dikasih umpan atau dikasih kailnya? Bingung ya. Atau Umpan sih. Umpan. Kenapa begitu? Ya kalau umpan kan biasanya kita jadi ikan ya. Kalau lihat umpan atau makanan kan bisa langsung dipatok. Ya itu kalau misalnya kayak kail doang kan ada tajamnya gitu. Ya kayaknya kita jadi ogah. Masa mati nih. Oh gitu ya, benar-benar. Udah sas banget itu. Oke. Ya, jadi sih sebenarnya intinya kalau kayak gitu berarti kan kita memang berusaha gitu kan ya.
bansos itu memang baik. Salah satunya itu yang dapat sedikit membantu kesulitan dari rakyat gitu kan. Tapi memang ya pemerintah banyak PR-nya ini. Dan generasi muda ini nih, bapak ibu yang di luar sana ini, mereka akan bersedia nantinya untuk menggantikan bapak dan ibu. Ya, amin lah ya, insya Allah bisa lebih baik lagi ya gitu. Ini bicara dengan anak-anak ini luar biasa. Anak muda berprestasi, usianya masih sangat muda, tapi pikirannya sudah ke depan. Nah, itu yang bisa hebat. Ini patut ditiru nih nanti sama Ares nih, berpikir harus yang lebih baik. Gitu. Nah, gimana sih diundang di podcast ini, menurut kalian gimana? Ya seneng sih, kayak kita sebenarnya ditauin, maksudnya dia tahu ini siapa gitu, jadi diundang. Oh gitu. Oh iya. Oh, tersanjung gitu ya. Oh. Berarti gue terkenal gitu. Gitu. Mantap. Iya, karena kan nggak semuanya orang diundang di sini ya, pasti ada alasannya kan. Kenapa narasumbernya kalian kan begitu. Tasya gimana? Aku juga senang sih. Awalnya kaget, kok podcast? Aku kaget gitu. Terus iya deh, senang. Tapi tahu tentang podcast alumni ini, kalian tahu? Tahu, sempet nonton. Oh gitu. Terus menurut kalian podcast tuh gimana? Iya. Ya bagus sih, bisa nge-share gitu ke teman-teman juga. Ya mungkin belum tahu dari mulut aku langsung, tapi bisa diwakilin. Oh iya benar. Jadi salah satu untuk membuka ataupun menyalurkan aspirasi teman-teman gitu ya. Memperlihatkan, sharing juga tentang bagaimana tadi trik-triknya yang nggak sih untuk meningkatkan pelajaran. Nah, kan bisa ada di sini ya. Betul. Ya juga sih. Insya Allah kita membawa positif buat semua. Amin. Aduh, tadi terus ada persiapan khusus nggak nih buat ke podcast? Ada nggak ya? Deg-degan nggak nih gitu waktu diundang? Iya, deg-degan. Oh, serius. Gitu. Bingung apa nih yang mau ditanya gitu. Iya, benar. Takut gak bisa jawab. Udah tahu hostnya kan Kibi lah, udah gizi maksudnya. aku nggak tahu hostnya Kibi. Oh gitu. Iya. Berarti lately kamu nggak lihat dong ya Yang podcast baru. yang terakhir ini. Kibi udah berapa episode soalnya. Berarti gini, kenapa kamu tidak dipanggil Kaila ya? Karena ada juga temen gue yang namanya Kaila. Nah, kalau Tasya kan ya nggak ada kembaran nih kali ya. Ada banyak. Oh, banyak yang namanya Tasya A, Tasya B. Iya. Tasya B. Nanti ganti nama. Oke. Jangan, itu udah bagus. Aduh. Terus kalian ngeliat kakak-kakak alumni itu gimana? Iya, bangga nggak? Tadi dengar cerita dari abang siapa? Bang Yan. Iya, Bang Yan. Itu keren sih, kayak ranking 1 paralel itu keren banget. Kayak 1, 2, 3 ranking 1 terus. Kok bisa? Nah, pengen dong begitu Iya, ya. Mari belajar sama Bang Yan. Terus apa lagi yang kalian tahu tentang alumni? Iya. Mungkin bisa apa ini namanya ya? Men-sharing lah. Kayak tentang kegiatan di sekolah. Jadi nggak cuma sekolah kita aja yang tahu, jadi orang luar tuh juga tahu sekolah kita tuh kayak gimana gitu loh, ngapain aja. Terus tertarik deh masuk. Benar. Untuk mengajak Jadi yang ya. tadinya tidak tahu jadi tahu gitu kan tentang SMP 142 ini. Iya, gitu benar kan. sih. Salah satu SMP terfavorit gitu kan. Waduh. Persuasi gitu ya. Itu teknik marketing. Oh, keren. Coba nih, ada lagi di zaman nih ya. Teknik marketing gitu, teknik-tekniknya. Boleh nanti orang-orang marketing juga. Ini oke nih ya. Nah, ini. Coba dong ini kasih ajakan buat yang lain tuh ke podcast gitu. Teman-teman nih untuk bergabung di podcast, coba bicara ke kamera itu tuh Tasya. Nanti Neza juga. Aku dulu. Boleh Tasya dulu. Buat teman-teman boleh ikut podcast kesini karena ini tuh emang positif sih menurut aku ya. Emang positif banget buat men-sharing juga kegiatan-kegiatan. Terus tanya-tanyanya juga simple dan menarik kok.
Oke. Simpel dan menarik. Iya. Kalau Nisa coba bicara di kamera. Nisa kan udah biasa jadi host nih. Coba ini. Wow. Ayo teman-teman, kita masuk ke podcast ini di channel alumni SMP 142. Jangan malu melakukan hal baik, jangan malu berubah menjadi lebih baik, dan jangan malu untuk jadi yang terbaik. Masuk saja podcast ini karena ini podcast positif sekali. Keren loh. Jangan malu untuk ikut podcast, jangan malu untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Itu keren juga loh itunya kamu tuh tadi ya. Boleh juga nanti kita pelajari lebih lanjut. Waduh, ini kalau sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh lagi gitu ya, tapi waktu juga ya. Pasti sahabat di rumah nanti nih, sahabat di rumah kalau pengen nanti ngobrol-ngobrol lagi nih, silakan nih sama Tasya sama Haneza. Iya, datang ke rumah. Datang ke rumah atau ke sekolah. Nah, ya. Jadi bisa lebih terbuka pikirannya. Saya aja yang umurnya nggak jauh-jauh beda dikit lah sama Ki Bening ya. Agak amazing gitu. Wow, ini luar biasa gitu kan, ngobrol dengan kalian dibanding dengan Ares itu. Dengan kalian. Tapi oke lah kalau gitu, terima kasih ya udah datang, udah meluangkan waktunya. Nanti sukses ya untuk ujian-ujiannya ya. Semoga dapat sekolah favorit yang kalian tuju. Amin. Ya usianya Tasya kurang, harus lebih berprestasi nih untuk nilainya gitu. Harus. Anissa juga sama tahu jalur prestasi dapet ya nggak sih? Amin. Amin. Aduh Kiwi, sorry banget nih kita harus selesai ya. Nanti kita ketemu lagi ngobrol setelah ini. Puas-puasin. Oke lah, datang bersama adalah permulaan, Menjaga kebersamaan adalah proses. bekerja sama adalah keberhasilan. Bye.